Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak sekalian, peserta di kelas 6 Sekolah Dasar Islam An-Nida, dalam kesempatan ini kita kembali belajar bersama untuk melanjutkan pembelajaran tematik di tema keempat tentang globalisasi. Nah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa bermanfaat. Untuk itu mari membaca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak sekalian, kita melihat informasi di televisi maupun media sosial bagaimana pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi sudah bekerja sama cukup lama. Yang dihasilkannya adalah beberapa hal. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, di mana pemerintah dari Arab Saudi memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berada di Indonesia untuk melanjutkan studinya di Arab Saudi. Kemudian di bidang pendidikan, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota kepada pemerintah Indonesia sehingga para jemaah haji kita bisa bertambah dan leluasa untuk melakukan ibadah haji di Arab Saudi. Nah, di saat kita melihat informasi di televisi, kita menyadari bahwa televisi bisa nyala atau hidup dengan adanya listrik. Namun di beberapa daerah di negeri kita ada beberapa daerah yang masih kesulitan untuk mendapatkan aliran listrik, sehingga mereka memanfaatkan alat bantu yaitu menggunakan genset. Dan genset ini cukup bermanfaat di mana bisa membantu proses produksi rumahan, kemudian bisa menerangi sehingga kalau malam bisa tidak jadi gelap lagi, jadi terang. Nah, namun penggunaan genset ini cukup menguras dari biaya di mana untuk penggunaan bahan bakar, dan kita tahu bahwa bahan bakar ini semakin hari semakin naik juga. Nah, tetapi ada satu sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu sungai, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sungai ini bisa mendatangkan maslahat untuk makhluknya, yaitu digunakan manusia untuk menjadi sumber dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, berbicara tentang pembangkit listrik tenaga air, dia memiliki 3 bagian, yaitu penggerak mula, kemudian pengatur kecepatan, dan generator. Di mana penggerak mula ini ditempatkan atau menggunakan 2 alat, yaitu bisa dengan kincir air maupun turbin, tergantung dari besar atau derasnya atau tidaknya dari sungai tersebut, sehingga ditempatkan di air, kemudian air mendorong dari penggerak mulai tersebut sehingga pergerakan yang dihasilkan oleh gerak mulai tersebut bisa menggerakkan dinamo yang berada dalam generator. Kemudian ada alat yang dinamakan dengan pengatur kecepatan. Ini untuk membantu menaikkan dan menurunkan kapasitas yang dihasilkan dari gerakan atau dorongan dari air tersebut, sehingga bisa merekomendasikan kepada generator, yang dari generator kemudian dialihkan kepada rumah-rumah, sehingga manfaat dari listrik dari pembangkit listrik tenaga air ini bisa dimanfaatkan. Nah, sekalian, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang kesempatan ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.